Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam mata pelajaran kearsipan dengan bab atau materi melakukan klasifikasi dan indeks arsip. Perlu kalian ketahui, kearsipan itu sendiri sangatlah penting di berbagai instansi ya. Karena penyelenggaraan kearsipan itu dilakukan tidak lain adalah untuk mengatur arsip secara mudah dan cepat, serta mudah dan cepat pula menemukan arsip ketika diperlukan. Tujuan penyelenggaraan kearsipan dapat terlaksana jika kegiatan kearsipan dilakukan dengan baik. Salah satu hal penting dalam menyelenggarakan kearsipan yang baik adalah dengan adanya klasifikasi arsip dan pemberkasan yang tepat dan benar. Kedua hal tersebut diimplementasikan dalam pola klasifikasi dan indeks. Klasifikasi dan indeks itu merupakan hal pokok dalam kearsipan, karena klasifikasi dan indeks yang tepat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan kearsipan. Untuk memulai kegiatan kearsipan dapat dilakukan dengan menetapkan klasifikasi dan indeks. Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari terlebih dahulu cara melakukan klasifikasi dan indeks untuk menata arsip. Agar kalian dapat melakukan klasifikasi dan indeks dalam menata arsip, maka kita akan bahas bab klasifikasi dan indeks pada video kali ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu pola klasifikasi dan indeks arsip. Mari kita simak. Apa itu pola klasifikasi? Perlu kalian ketahui, pola klasifikasi adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kemudian, itu tadi pola klasifikasi ya. Sedangkan klasifikasi arsip bisa kita artikan adalah pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis yang disusun secara berjenjang dengan kode-kode yang fungsinya sebagai kode khusus ya, yang fungsinya sebagai kode. Klasifikasi arsip itu merupakan kerangka besar dari pengkodean atau coding ya, penciptaan, penggunaan, dan penyimpanan serta penyusunan arsip. Jadi sangat penting, ini hal paling penting ketika kita akan melakukan kearsipan ya. Kemudian apa sih kegunaan klasifikasi arsip? Nah, pertama, menentukan golongan dan tingkat masalah yang terkandung dalam arsip. Kedua, membantu mempermudah penemuan kembali arsip. Ketiga, alat penataan dalam filing kabinet. Kemudian yang keempat, membantu memberikan pelayanan secara secepat mungkin. Dan yang kelima, efisiensi waktu dan tenaga. Untuk kegunaan itu yang sudah saya bacakan tadi, itu semua adalah pendapat dari Sayuti di bukunya tahun 2013 halaman 162. Kemudian, ketentuan teknis penyusunan klasifikasi arsip diatur oleh Perka Andri nomor 19 tahun 2021. Pertama ada logis. Logis ini adalah klasifikasi arsip harus mudah dimengerti semua pengguna dengan susunan meliputi judul, suatu fungsi, kegiatan, dan transaksi. Jadi untuk logis ini adalah klasifikasi arsipnya harus diketahui oleh semua karyawan ya, sehingga mudah dimengerti. Kemudian ada faktual. Faktual ini adalah klasifikasi arsip harus mampu merekonstruksi kejadian yang sebenarnya, yaitu berdasarkan fungsi dan tugas organisasi. Jadi ini merekam semua kejadian yang nyata ya.
Kemudian yang ketiga ada perbaikan berkelanjut. Untuk penyusunan klasifikasi arsip ini harus mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur organisasi. Jadi selalu ada perbaikan yang berkelanjut. Yang keempat ada sistematis. Sistematis ini adalah penyusunan arsip. Penyusunan klasifikasi arsip harus didasarkan pada susunan yang dimulai dari fungsi, kegiatan, dan transaksi, baik yang bersifat substansi maupun fasilitatif, itu ya. Kemudian yang kelima ada akomodatif. Akomodatif ini penyusunan klasifikasi arsip harus menjamin seluruh fungsi, kegiatan, dan transaksi terakomodasi secara lengkap sesuai dengan fungsi dan tugas pencipta arsip. Kemudian yang keenam, kronologis. Kronologis ini maksudnya penyusunan klasifikasi arsip harus dilakukan secara berurutan sesuai tahapan kegiatan. Jadi, untuk teknis penyusunan klasifikasi arsip perlu kalian ingat ini diatur dalam Perka Anri nomor 19 tahun 2012. Maaf ya, 2012. Ada 6 teknis yang harus dilalui ya. Jadi 6 teknis ini harus bisa diterapkan di lingkungan kantor agar penyusunan klasifikasi arsip ini berjalan dengan lancar ya. Baik, itu tadi tekniknya. Sekarang tata cara penyusunan klasifikasi arsip. Yuk belajar bagaimana cara penyusunan klasifikasi arsip. Untuk penyusunan ini ada beberapa langkah ya, terdiri dari pertama, persiapan. Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah dengan membentuk tim penyusun klasifikasi arsip serta mengumpulkan dan mengolah data. Berarti tim dibentuk dan kemudian dilanjut untuk mengumpulkan dan mengolah data. Nah, pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari masing-masing unit, kemudian mengidentifikasi data yang diperoleh berdasarkan fungsi, kegiatan, serta transaksi yang disesuaikan dengan arsip yang tercipta dari masing-masing unit pengolah untuk disusun dalam kategori. Kategorinya itu sendiri terdiri dari pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Selanjutnya, ini memastikan semua jenis fungsi, kegiatan, dan transaksi dari arsip yang tercipta teridentifikasi secara lengkap. Jadi ini persiapan sangat penting sekali ya awal kita untuk melakukan klasifikasi arsip. Setelah persiapan selesai, kita lanjut kegiatan kedua yaitu menyusun draft. Penyusunan draft ini dilakukan melalui 3 tahap. Tahapnya di tahap analisis ya. Pertama adalah analisis fungsi. Kedua nanti ada analisis kegiatan dan ketiga nanti ada transaksi. Untuk analisis fungsi itu sendiri adalah dilakukan untuk menentukan pokok masalah. Jadi analisis fungsi. Dokumen itu fungsinya apa? Jadi kita bisa menentukan pokok masalahnya. Dalam melakukan analisis fungsi harus diuji bahwa fungsi tidak bermakna ganda dan tumpang tindih dengan fungsi yang lain. Apabila tumpang tindih dengan kegiatan maupun transaksi, maka harus dianalisis kembali ya. Fungsi dan tugas pencipta arsip itu dibedakan 2. Dalam hal ini, ketika dilaksanakan analisis, ada fungsi dari petugasnya sendiri, yaitu fungsi fasilitatif ya. Pertama, fungsi fasilitatif. Fungsi fasilitatif ini adalah kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di sekretariat. Contohnya fungsi fasilitatif ini sendiri adalah kepegawaian, keuangan, perlengkapan. Saya ulangi lagi ya. Untuk fungsi fasilitatif itu contohnya kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, karena fungsinya ini kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan sekretaris. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi substantif. Ini adalah kegiatan pelaksanaan tugas pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam lingkungan perguruan tinggi, fungsi urusan pendidikan tinggi yaitu pendidikan dan pengajar, kemahasiswaan, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 3 contoh dari fungsi urusan pendidikan tingkat tinggi di perguruan tinggi ketika kita memandang tentang fungsi substantif, yaitu ada pendidikan dan pengajar, ada kemahasiswaan, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah 2 fungsi ya. Kemudian yang kedua ada analisis kegiatan. Analisis kegiatan ini dilakukan untuk menentukan setiap sub pokok masalah. Misalnya pada fungsi kepegawaian, maka sub pokok masalah itu meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan pegawai, dan masih banyak lagi tentang kepegawaian ya. Kemudian yang ketiga ada analisis transaksi. Analisis transaksi ini dilakukan untuk menentukan sub-sub pokok masalah. Contohnya pada kegiatan kepegawaian tadi ya. Kali ini ada kegiatan pengadaan pegawai. Level transaksinya meliputi proses penerimaan pegawai, kemudian penetapan pengumuman kelulusan, kemudian ada nota usul dan kelengkapan penetapan NIP, itu tadi ya. Dari 3 analisis itu perlu kalian pahami lagi ya. Kemudian ada keempat, ada proses skema klasifikasi arsip dalam menyusun draft ya. Skema klasifikasi arsip ini memudahkan dalam penjabaran fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan teknis penyusun arsip. Nah, cara menyusun skema klasifikasi arsip yaitu pertama, menggambarkan tahap pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, skema disusun berjenjang, mulai dari pokok masalah ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah ya. Kemudian yang ketiga, dicantumkan judul fungsi, nama kegiatan, dan nama transaksi kegiatan. Jadi itulah beberapa hal yang perlu dilalui ketika kita menyusun draft. Kemudian ketika selesai menyusun draft, kita akan menetapkan klasifikasi arsip. Draft yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan dan disempurnakan untuk dapat ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip sebagai klasifikasi yang berlaku di instansi itu ya. Jadi ada 3 langkah penyusunan arsip. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberi kode arsip? Nah, kode klasifikasi arsip itu merupakan kode yang terdiri atas huruf dan angka ya. Huruf dan angka. Atau malah angka saja. Atau malah huruf saja ya. Membedakan tiap pokok masalah dalam klasifikasi arsip. Jadi bisa ditentukan mulai dari huruf dan angka, atau angka saja, atau huruf saja untuk membedakan tiap pokok masalah dalam arsip itu ya. Kemudian penentuan kode dapat ditentukan sesuai kebutuhan, namun harus memenuhi unsur minimal yang dapat atau yang ada pada kode klasifikasi, yaitu kode fungsi, kode kegiatan, dan kode transaksi. Nah, untuk dasar pengkodean adalah angka, huruf, dan kombinasi angka dan huruf. Contoh bisa Anda lihat di depan ya. Contoh untuk kode angka, misal 900, ini untuk mewakili fungsi keuangan. Kalau kita kode secara huruf bisa kesingkatan dari KU untuk mewakili fungsi keuangan. Kemudian contoh kode kombinasi huruf dan angka bisa KU.01. Jadi setiap kode itu berbeda-beda sesuai dengan kita pakai kode yang apa. Angka seperti ini,
huruf seperti ini dan kode huruf dan angka seperti ini, kombinasi ya. KU ini diambil dari kata K sama U, jadi ke U, berarti KU gitu ya. Bisa Anda lihat contoh yang lain. Ini sedikit contoh ya, saya ambil dari internet. Bisa Anda lihat indeksnya KP. Kemudian ada kode KP00, foldernya ini ya. Itu KP itu adalah kepegawaian. Kemudian untuk cuti pegawai di kode KP.00.0. Dari KP itu indeks kepegawaian, 00 itu maksudnya folder, 0 adalah kode untuk cuti pegawai. Ini surat yang berkenaan dengan cuti pegawai. Jadi nanti arsip yang berkenaan dengan cuti pegawai dimasukkan ke folder KP.000 ya. Kemudian KP.00.1 penerimaan pegawai. Jadi nanti isinya surat yang berkenaan dengan penerimaan pegawai atau lamaran kerja. Kemudian ada KP.00.2 ini tentang diklat. Ini surat yang berkenaan dengan pendidikan dan latihan pegawai. KP.00.3 mutasi tentang perpindahan pegawai ya. KP.00.4 pensiun, surat yang berkenaan dengan pensiun. KP.00.5 promosi, ini surat yang berkenaan dengan kenaikan pangkat dan jabatan pegawai. Jadi ini semua adalah daftar klasifikasi arsip yang diatur oleh instansi masing-masing. Jadi tidak harus sama ya, tidak harus sama, tergantung instansinya masing-masing, pakai angka, pakai huruf, atau kombinasi. Itu tadi ya. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Itu sedikit contoh tentang klasifikasi. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana teknik penulisannya. Ini tetap dalam Perka Andri nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip. Diuraikan bahwa dalam penyusunan klasifikasi arsip harus memperhatikan teknik penulisannya. Pertama, harus memuat nomor urut, kode klasifikasi, judul pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah. Kemudian yang kedua, judul pada pokok masalah berupa kode huruf atau angka ya. Ini judul pada sub masalah berupa kode angka dalam 1 atau 2 digit sesuai dengan kebutuhan pencipta arsip. Kemudian judul pada sub-sub masalah berupa kode angka dalam 1, 2, atau 3 digit sesuai dengan kebutuhan pencipta arsip. Bisa Anda lihat contohnya di sini saya tulis KP ini untuk pokok masalah kepegawaian. KP.01 untuk sub masalah formasi pegawai. KP.01.01 ini untuk sub-sub masalah penerimaan pegawai. Jadi ini adalah klasifikasinya. Foldernya yaitu folder KP.01 itu untuk mencakup semua masalah tentang formasi pegawai. Di situ ada lagi KP.0101 ini sub-sub masalah penerimaan pegawai ya. Itu tadi. Kemudian peraturan ketiga ini penulisan kode huruf pada pokok masalah menggunakan ketentuan. Pertama, apabila satu kata fungsi menggunakan huruf pertama pada awalan dan huruf pertama pada kata dasar ya. Misalnya di sini keuangan disingkat KU dari keuangan. Jadi K dan U-nya ya. Ini adalah huruf pertama K dan huruf dasarnya ya uang. Jadi KU gitu ya. Kemudian, apabila dua kata fungsi menggunakan huruf pertama pada kata dasar dan kata dasar kedua, misalnya hubungan masyarakat disingkat
HM itu ya. Jadi ini diambil dari tiap-tiap kata dasar kata ya, hubungan masyarakat. HM. Kemudian peraturan keempat, apabila kode klasifikasi sama antara pokok masalah, maka digunakan konsonan pertama dan kedua pada dasar. Misalnya, perencanaan menggunakan kode PR. Perencanaan. Jadi dari kata dari huruf P dan R ini ya. Maka untuk pokok masalahnya perumahan dapat menggunakan kode RM. Jadi diambil dari RM-nya ini ya, karena tadi sudah perencanaan menggunakan PR, maka untuk pokok masalahnya perumahan menggunakan huruf keduanya huruf dasar kedua ya, RM ini ya. Kemudian yang kelima, judul fungsi diberikan kode berupa angka atau huruf kapital dan singkatan sesuai fungsi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, redaksi penulisan klasifikasi, misalnya penulisan uraian klasifikasi, ini adalah contoh saja, ini ada naskah-naskah yang berkaitan tentang bla 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 ya. Kemudian dokumen-dokumen tentang bla bla bla, itu tadi ya. Itu tadi sedikit materi tentang pola klasifikasi arsip. Untuk memahami, kalian bisa masuk ke Google Classroom dan bergabung di Quizizz. Kita akan melanjutkan materi hari ini dengan kuis terlebih dahulu. Ya, jika Anda mendapatkan nilai dari kuis itu melebihi KKM, Anda bisa lanjut ke materi kedua, yaitu tentang indeks arsip ya. Tetapi kalau Anda masih di bawah KKM, silakan mempelajari materi ini kembali, kemudian silakan mengerjakan kuis lagi. Baik, saya tunggu di Google Classroom. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.